Kurang dari 3 minggu lagi, Timnas Indonesia bakal jalani 2 laga super penting demi jaga peluang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi belum juga laga dimulai, media lokal Cina udah panas duluan. Mereka nuding AFC memperlakukan Indonesia kayak anak emas. Katanya, Indonesia bakal dapat banyak keuntungan dari AFC waktu pertandingan bulan Juni nanti digelar. Gara-garanya, penunjukan wasit Rustam Lutfulin buat mimpin laga Indonesia lawan Cina tanggal 5 Juni di Gelora Bung Karno. Buat yang belum tahu, Rustam ini wasit asal Uzbekistan yang reputasinya cukup kontroversial, terutama di mata fans dan media Cina. Beberapa keputusan dia di laga-laga sebelumnya dinilai sering ngerugiin tim Tiongkok. Bahkan dia dikenal gampang banget ngeluarin kartu. Tapi anehnya, buat Indonesia, Rustam ini malah kayak jimat keberuntungan. Dia pernah jadi wasit waktu Indonesia ngalahin Arab Saudi. Terus dia juga yang mimpin pas kita menang penting lawan Filipina di akhir babak kedua kualifikasi Juni 2024 kemarin. Dua-duanya hasil yang manis banget buat Garuda. Nah, dari situlah kecurigaan Cina muncul. Mereka khawatir bakal dirugikan lagi sama keputusan-keputusan wasit. Apalagi pertandingan ini digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang udah pasti penuh dukungan buat timnas kita. Aura GBK itu beda. Semua akan nyanyi sepanjang laga yang memekakkan kuping. Semangat supporter seperti meruntuhkan gertakan siapapun tim musuh yang datang. Drama sebelum kick-off udah panas, tinggal kita tunggu aja gimana panasnya di lapangan nanti. Yang jelas, Indonesia harus tetap fokus dan gak kebawa isu-isu kayak gini. Kita butuh hasil maksimal bukan cuma buat lolos, tapi buat buktiin bahwa Garuda sekarang udah level up. Tujuan yang satu, kita akan menang, kita akan bangga. Ayo timnas pasti menang. Dan selanjutnya update terbaru Kevin Dix. Ini pemain penting banget. Work rate-nya tinggi dan kita tahu dia udah cedera sebulan terakhir. Tapi kabar baiknya sekarang dia udah mulai latihan. Jadi ada harapan dia bisa fit tepat waktu buat lawan Cina. Walau statusnya masih 50-50, tapi kelihatannya positif. Kalaupun nanti Kevin gak bisa main, opsinya ada 2, Sandy Walsh atau Eliano Reinders. Dua-duanya punya plus minus. Sandy udah lebih lama kenal sistem permainan timnas. Udah ada chemistry sama Bang Jai dan Rizky Ridho, tapi jam mainnya minim banget di Yokohama Marinos. Sementara Eliano lagi on fire di klubnya PEC Zwolle. 5 laga terakhir dia main full serta bisa cetak 1 gol dan bantu clean sheet juga. Nah, menurut kalian, siapa yang paling cocok gantiin Kevin Dix kalau dia belum siap? Sandy Walsh atau Eliano Reinders? Sekarang kita masuk bahas Bang Jai. Kabar dari Bang Jai ini agak pahit ya. Di laga terakhir Venezia kalah lawan Cagliari dengan skor 3-0. Mereka jatuh lagi ke zona merah karena Lecce dan Empoli menang. Jadi peluang bertahan di Serie A makin tipis. Kalau dihitung-hitung peluang mereka bertahan tinggal sekitar di bawah 30% lah. Masih bisa sih, asal di laga terakhir Venezia menang atas Juventus dan Lecce Empoli terpeleset. Masalahnya, Bang Jai dipastikan gak bisa main lawan Juventus karena akumulasi. Jadi dia bakal absen. Di satu sisi ini merugikan Venezia, tapi di sisi lain ini justru kabar baik buat timnas. Karena artinya Bang Jai bisa gabung lebih cepat ke TC di Bali. Mungkin sempat pulang dulu ke Belanda, ketemu keluarga, baru ke Bali. Nah, beda lagi nih dengan pemain lain kayak Miss Hilgers dan Calvin Verdonk. Dua-duanya harus bentrok dulu di Liga Belanda pada 23 nanti. Dan diperkirakan 2 hari setelahnya bisa merapat TC di Bali.
Kabar Garuda Calling yang gak manggil Elkan Bagot buat laga bulan Juni nanti. Keputusan ini langsung bikin banyak pecinta sepak bola tanah air kecewa berat. Tapi, kenapa sih Elkan Bagot nggak dipanggil? Menurut Arya Sinulinga, Elkan udah dari dulu ditanya soal ini. Dia udah bilang kalau pengen fokus dulu sama klubnya, kata Arya. Elkan sekarang udah nggak lagi berseragam Blackpool FC, soalnya masa peminjamannya udah kelar. Dia sekarang balik lagi ke klub asalnya, Ipswich Town. Nah, karena Elkan memilih buat fokus ke klub, PSSI juga nggak bisa maksa. Kami coba ngerti kondisi pemain, jadi semuanya kami serahin ke Elkan sebagai pemain, lanjut Arya. Walaupun banyak yang nyesek karena dia absen, PSSI tetap menghargai keputusan Elkan yang mau fokus di klub, bahkan meskipun saat ini sebenarnya lagi masa libur. Kami kasih keleluasaan ke pemain untuk fokus di sana, tambah Arya. Lalu gimana nasib lini belakang timnas tanpa Elkan? Arya bilang, tenang aja. Masih ada Jay Idzes dan Rizky Ridho yang siap ngawal lini belakang Garuda. Mereka cukup kuat juga katanya. Jadi walaupun tanpa Elkan bukan berarti harapan pupus. Kita doain aja semoga Elkan tetap semangat dan bisa balik bela merah putih di lain waktu. Kami tetap kasih semangat buat Elkan Bagot, tutup Arya Sinulinga. Shane Patinama akhirnya merapat ke Buriram United, klub papan atas Liga Thailand. Bek timnas Indonesia ini dijadwalkan bakal jalani tes kesehatan. Nama Shane emang lagi ramai dibahas belakangan ini, apalagi setelah dia resmi cabut dari KASEUPEN, klub asal Belgia. Sejak kontraknya habis, Shane jadi buruan banyak klub, termasuk dari Liga 1 dan juga Thailand. Salah satu klub yang dikaitkan adalah Bayangkara FC, tapi ternyata kabar terbaru datang dari Thailand. Yup, Buriram United disebut-sebut jadi pelabuhan baru buat pemain keturunan Maluku ini. Info ini muncul dari media Thailand, Ball Thai Stand, dan langsung diperkuat sama postingan dari The ASEAN Football di Instagram. Mereka bilang Shane siap gabung Buriram dan udah masuk kuota ASEAN karena status WNI-nya yang dia dapat tahun 2023 lalu. Buat yang belum tahu, Shane udah 10 kali tampil bareng timnas Indonesia dan nyumbang 1 gol. Gol satu-satunya saat round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 saat tandang ke markas Irak. Kala itu Indonesia harus menelan kekalahan melawan tuan rumah Irak dengan skor akhir 5-1 untuk kemenangan Irak. Jadi secara regulasi nggak ada halangan buat dia main di Liga Thailand. Shane akan jalani medical check-up dulu sebelum teken kontrak resmi bareng Buriram. Kalau semuanya lancar, dia bakal langsung diperkenalkan sebagai pemain baru mereka. Tapi jangan salah, dia nggak bakal langsung aman di posisi utama, karena harus bersaing sama pemain lokal, Sasalak Haiprakhon. Shane juga udah dijadwalkan gabung pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Garuda bakal persiapan lebih awal buat hadapi laga penting lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia bulan Juni. Di langit kita di bumi, semangat yang sama, tujuan yang satu, kita akan menang. Di tengah banyaknya spekulasi soal masa depan Marcelino Ferdinand, akhirnya ada kejelasan juga nih. Oxford United, klub tempat Marcelino bermain, resmi ngerilis daftar pemain yang bakal dilepas di akhir musim. Dan kabar baiknya, 2 pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni, dipastikan tetap bertahan. Yap, mereka berdua masih akan memperkuat Oxford United musim depan. Klub yang punya julukan The Youth itu menutup kompetisi Championship musim ini di posisi ke-17. Artinya, mereka berhasil lolos dari degradasi dan tetap bertahan di kasta kedua Liga Inggris. Ini juga jadi musim kedua mereka main di level ini secara beruntun. Nah, seperti biasa setelah musim selesai, manajemen klub langsung gerak cepat buat evaluasi.
Mereka ngerilis daftar pemain yang kontraknya nggak diperpanjang dan juga nama-nama yang tetap dipertahankan. Menariknya, nama Marcelino dan Ole nggak masuk daftar yang dilepas. Artinya mereka masih masuk rencana pelatih Gary Rowett buat musim depan. Kalau ngintip data dari Transfermarkt, kontraknya Ole Romeni masih panjang banget, sampai Juni 2028. Sementara Marcelino Ferdinand masih terikat sampai Juni 2026. Jadi buat kalian yang sempat khawatir Marcelino bakal cabut, tenang aja, dia masih stay di Oxford. Dengan keputusan ini, harapannya tentu Marcelino dan Ole bisa dapat jam terbang lebih banyak dan terus berkembang. Siapa tahu musim bisa jadi starter reguler dan bawa Oxford finish lebih tinggi.